Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-23. Baik, kita langsung saja ke videonya terkait pertanyaan tema kurikulum baca ke-6. Pertanyaan mengenai tahap awal. Pertama, apa pengertian tahap awal? Tahap awal adalah tahap motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul baca Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah suatu simbol yang menunjukkan identitas tentang huruf. Ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Nah, tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Tujuan adanya tahap awal adalah pengenalan huruf simbol yang dilakukan melalui kata yang dibaca pada modul baca Bimba A, I, U, E, O. Modul baca adalah suatu alat, perangkat, atau sistem untuk menumbuhkan minat baca anak, bukan untuk mengajarkan membaca. Kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Di dalam tahap awal ada dua proses yang dilakukan, yaitu ada proses pengenalan simbol huruf dan proses latihan membaca. Kemudian, materi yang terdapat di dalam tahap awal juga bisa dilihat di bagian kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O, mulai dari modul HSA I, U, E, O sampai modul B12. Keenam, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Nah, dalam cara penyampaian motivator pada tahap awal ini yaitu agar mudah untuk memahami materi dengan baik. Di sini ada 5 poin penting yang harus dipelajari sebelum memberikan materi kepada anak. Di sini ada penjelasan 5 poin penting, yaitu pertama ada syarat. Jadi, sebelum memberikan setiap materi kepada anak, motivator harus mengetahui apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memberikan materi tersebut. Kemudian, semua syarat harus terpenuhi agar prosesnya bisa small step system atau bertahap. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan. Dari setiap materi kurikulum baca, terdapat dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus yang harus motivator pahami agar nantinya tidak salah arah dalam membimbing anak. Ketiga, yaitu cara. Cara bermain atau cara memberikan setiap materi kepada anak harus dipelajari agar anak bisa menikmati proses bermain sambil belajar bersama motivator. Keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi ini perlu motivator lakukan agar dapat mengetahui apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Jika tujuan belum tercapai, maka bisa mengulangi kembali caranya dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan sampai tujuannya tercapai. Apabila sudah tercapai, maka bisa dilanjut ke tahap atau materi selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu selanjutnya, untuk mengetahui tahap atau materi selanjutnya yang diberikan, motivator bisa melihat di dalam bagian kurikulum. Dilanjut ke pertanyaan mengenai HSAIUEO. Pertama, apa pengertian HSAIUEO? HSAIUEO adalah singkatan dari huruf simbol AIUEO. AIUEO adalah simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena AIUEO merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Kedua, apa syarat sebelum mengenalkan HSAIUEO? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol AIUEO adalah anak mampu mengucapkan bunyi hafi AIUEO atau huruf verbal AIUEO. Ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIWO? Tujuan utama modul HSAIWO adalah anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol AIWO. Kemudian, tujuan khusus dari modul HSAIWO yaitu supaya anak terampil mengenal simbol huruf AIWO. Keempat, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIWO?
Di sini, huruf simbol A, I, U, E, O dapat diperkenalkan dengan menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O atau syaratnya hafi A, I, U, E, O atau dengan modul tulis 1B atau syarat hafi A, I, U, E, O dan psikomotorik anak sudah kuat. Berikut ini adalah contoh modul pelangi A, I, U, E, O yang sudah diwarnai dengan menarik. Huruf A pada kata A, I, U, E, O sengaja dibuat lebih besar dari yang lainnya dengan tujuan membiasakan anak membaca dari kiri ke kanan. Motivator memperkenalkan A, I, U, E, O sebagai suatu kata, bukan huruf menggunakan yel bimba. Yel bimba yaitu bimba, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke. Pengenalan huruf simbol A, I, U, E, O tidak dikenalkan ke semua hurufnya dalam satu waktu atau sekaligus. Akan tetapi, pengenalan simbol hurufnya dimulai dari simbol huruf O terlebih dahulu, karena simbol huruf O berada di belakang. Biasanya, anak-anak lebih mudah ingat yang terakhir diucapkan. Kemudian huruf A, huruf I, huruf U, dan yang terakhir huruf E. Kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi HSA IWO? Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan modul HSA IWO sudah tercapai atau belum. Cara mengevaluasi tujuan utama HSA IWO adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain simbol huruf A IWO? Kemudian, cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak, yaitu satu huruf 1 detik. Keenam, apa tahap selanjutnya setelah HSAIWO? Tahap selanjutnya dari HSAIWO, motivator dapat melihat bagan kurikulum baca bimba AIWO dan pastikan semua syarat terpenuhi. Nah, tahap selanjutnya dari HSAIWO adalah B1A. Namun B1A ini terhalang oleh garis tebal, maka dari itu sebelum memberikan modul B1A, motivator harus memastikan syarat terpenuhi terlebih dahulu. Baik, itulah jawaban yang saya berikan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.